untuk mengantarkan tafsir kelas hari ini. Salawat beserta salam juga tak lupa kita turun pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian telah berkumpul sekitar 109 jamaah dan terus bertambah pada kesempatan hari ini. Kajian kita mengangkat tema dengan judul metode memperbaiki kualitas diri. Baik, sepertinya langsung saja ya Bang Pitung kita silakan Ustaz Tintin alhamdulillah. Silakan Ustaz. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, hari yang ke-6 dari Ramadan 1442 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama Masjid Astra Sunter. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang menurut saya ini tema jarang-jarang ada di Majelis Ta'lim Masjid Astra Sunter, karena temanya tema yang agak umum. Ini tema yang mungkin cocoknya di training-training psikologis, training-training pegawai begitu ya, karena temanya agak umum, bahkan mungkin tidak berkaitan erat dengan agama. Akan tetapi saya akan bawakannya kepada agama, ya. Saya akan bawakannya kepada agama. Temanya yaitu memperbaiki kualitas diri. Nah, saya dapat tema dari panitia seperti itu, memperbaiki kualitas diri. Kalau kita lihat kata kualitas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5
tingkat baik buruknya sesuatu, atau derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya, atau mutu. Nah, ini yang diinginkan dari tema ini apa gitu ya? Apa? Jadi saya agak aneh juga dengan Masjid Astra Sunter. Sudah lama ngajarkan kajian, temanya kayak tema umum gitu. Kalau versi yang kedua nanti pada tanggal 25 kalau tidak salah, itu condong ke agama, versi virus kesombongan. Nah, itu condong ke agama. Ini mungkin kritikan dari saya untuk panitia ya, karena kajian agama itu harus erat dengan nilai-nilai dan nama-nama agama. Ya, kalau kita perhatikan, kalau seseorang membicarakan tentang agama, dia tidak lebih dari 4 faktor. Yang pertama, akidah, yaitu keyakinan dia dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah. Kemudian yang kedua, ibadah. Ibadah yaitu perbuatan-perbuatan, entah itu praktis atau non praktis, sebagai bentuk pengabdian dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muamalah, yaitu hubungan interaksi sosial baik sesama manusia, antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, rakyat dengan pemerintah, atau yang semisalnya. Ya, hubungan pernikahan, jual beli, ataupun akad-akad lainnya, itu masuk ke dalam muamalah. Yang ketiga yaitu akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak artinya sifat-sifat yang baik. Itu dibicarakan dalam agama Islam. Adab artinya kelakuan-kelakuan yang baik. Itu juga dibicarakan dalam agama Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang tentang seseorang berbicara memperbaiki kualitas diri, maka ini umum sekali, ya, umum sekali. Mungkin saya ingin mengambilkan dari sisi agamanya, ya, dari sisi agamanya, karena dia umum kan, bahkan lebih condong kepada training pegawai gitu. Ya, jadi dia umum, saya lebih condong kepada yaitu permasalahan memperbaiki kualitas diri saat datang sifat lemah, sifat futur dari seorang muslim. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallahu taala, ya, yang akan kita bahas insyaallah taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan dulu tentang futur, ya. Karena ini kan temanya memperbaiki kualitas diri. Artinya ada sesuatu yang rusak diperbaiki, atau yang sudah bagus diperbaiki kembali. Dan di dalam agama Islam disebutkan itu, bahwa seorang muslim itu memang terkadang dia semangat, nanti ada masanya turun. Ya, semangat, kemudian ada masanya turun, lemah, lemas, tidak semangat dalam beribadah, kemudian ada masanya lemah, lemas, tidak semangat. Itulah yang disebut dengan futur. Dan saya akan membahas tema memperbaiki kualitas diri dari sisi ini, ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi yang saya pahami bahwa memperbaiki kualitas diri itu maksudnya adalah bagaimana kita tetap semangat, bagaimana kita
lebih baik daripada sebelumnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, futur dalam bahasa Arab sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah. Futur artinya adalah diam setelah bergerak dengan keras dan lemah setelah kuat. Lemah setelah kuat. Itu artinya futur. Nah, kita tidak ingin dalam diri kita ada sifat futur, sehingga akhirnya seseorang menjadi lemah. Ya, seseorang menjadi lemah. Sebelum saya menyebutkan tentang lebih dalam lagi tentang futur, yang bahasa tema kita memperbaiki kualitas diri ini, saya akan menyebutkan beberapa hal yang menjadi dasar keyakinan seorang muslim. Beberapa hal yang harus menjadi dasar keyakinan seorang muslim. Yang pertama, bahwa setiap manusia pasti merasakan kesalahan. Atau maksud saya, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Dan setiap manusia pasti berdosa. Dan ini tidak bisa tidak. Mau dia di dalam Ramadan, di luar Ramadan, pasti dia melakukan kekeliruan, kesalahan, dosa, dan maksiat. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bni adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang artinya setiap anak keturunan Adam adalah seorang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat di situ bahasanya khata', bukan hanya sekedar mukhti, sekali melakukan kesalahan, tidak, tetapi khata', selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat. Orang yang selalu bertobat. Maka di dalam memperbaiki kualitas diri, bukan permasalahan seseorang tidak pernah tersungkur dalam maksiat. Bukan permasalahan seseorang pernah melakukan kekeliruan dalam hidupnya. Bukan. Karena setiap manusia memang mempunyai potensi itu. Dia diganggu oleh syaitan, bahkan syaitannya mengalir di dalam aliran darahnya, dia mempunyai sifat-sifat buruk, dia ada hawa nafsu, dia ada kawan-kawan buruk, dia ada lingkungan yang buruk, yang membuat dia akhirnya melakukan dosa dan maksiat. Jadi permasalahannya bukan pada Anda tidak pernah melakukan dosa lagi, enggak. Anda tidak pernah melakukan kekeliruan lagi, tidak. Semua manusia melakukan kekeliruan itu. Semua manusia melakukan kekeliruan itu. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan itu, bahwa kita ini adalah makhluk pendosa yang mana dengan dosa tersebut akhirnya kita bertobat kepada Allah. Kalau seandainya kita seperti malaikat, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan terhadap mereka. Kalau seandainya kita seperti itu,
kita nih manusia seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dengan segera. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dengan segera. Ini sudah ditegaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, maka pasti Allah akan menghabiskan kalian, yaitu mewafatkan kalian. Dan Allah akan ganti dengan orang-orang yang berdosa agar kalian bertaubat kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap mereka. Nah, ini adalah asas yang pertama yang harus kita pahami baik-baik. Keyakinan dasar pertama yang harus kita yakini baik-baik, bahwa setiap dari kita adalah manusia yang senantiasa selalu melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Jadi permasalahannya bukan Anda pernah berzina, permasalahannya bukan Anda pernah main musik menjadi anak band, permasalahannya bukan Anda pernah minum khamar, permasalahannya bukan Anda pernah korupsi, pernah melakukan kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Tidak. Permasalahannya setelah itu Anda bertaubat enggak? Itu yang jadi masalah. Permasalahannya bukan Anda sudah pernah berdosa, karena semua manusia berdosa. Ya, ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan, itu saja. Tetapi permasalahannya setelahnya itu bertaubat atau enggak, itu yang jadi masalah. Ya. Kemudian keyakinan dasar yang kedua yang harus kita yakini baik-baik, bahwasanya hati ini dia sangat cepat berubah, berbolak-balik. Makanya kan para ulama sering sekali membicarakan tentang niat. Karena niat itu erat kaitannya dengan hati, sedangkan hati itu berbolak-balik gitu. Nah, itu harus kita pahami baik-baik. Kadang kita beramal awalnya ikhlas. Nah, ini termasuk daripada memperbaiki kualitas diri ya. Beramal awalnya ikhlas. Tapi ketika melihat ada pujian, sanjungan, hadiah, akhirnya ikhlasnya menurun, kemudian berubah menjadi riya. Bahkan lebih parah lagi, ujub. Ya, yaitu membanggakan apa yang sudah diamalkan, lupa bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan dasar yang kedua yang harus kita pahami, bahwa hati kita ini lemah, berbolak-balik. Ya, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal qalbu min taqallubihi." Sesungguhnya qalbu, sepotong daging yang dengan kuasa Allah sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepotong daging yang ada di dalam dada kita sebelah kiri. Makanya para ulama khilaf, mengatakan qalbu itu ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan liver, ada yang mengatakan otak, ada yang mengatakan macam-macam. Karena dia erat hubungannya dengan Allah, qalbu itu, perasaan. Erat hubungannya dengan perasaan. Sesungguhnya dinamakan qalbu karena saking taqallubnya. Qalbu taqallub. Qalbu taqallub. Taqallub itu artinya berbolak-balik. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Sesungguhnya qalbu dinamakan qalbu, atau sesungguhnya perumpamaan qalbu adalah seperti sebuah bulu sayap ayam atau bulu burung yang dia nempel pada sebuah pohon, kemudian diterpa oleh angin. Kadang berbolak-balik. Begitulah tuh hati itu begitu.
Ya, hati begitu. Siapapun manusianya, ya, semua yang mempunyai hati akan seperti itu. Dia berbolak-balik. Nah, ini keyakinan yang harus kita pahami baik-baik. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Kitabus Sunnah, dan sanadnya sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu ibnu Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalyana. Sungguh hati anak Adam asra, lebih cepat berbolak-baliknya dibandingkan panci atau ceret yang ada di dalamnya air dan sudah mendidih. Ini kalau sudah mendidih kan dia berbolak-balik tuh. Nah, hati anak Adam lebih cepat berbolak-baliknya. Makanya kan ada orang yang kadang dia saleh, kemudian kena teman yang buruk berubah hatinya. Ada orang yang dulunya sangat buruk, kena teman yang baik berubah hatinya. Berubah akhirnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat sekali berubah memang hati itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan kenapa? Karena yang memiliki hati yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati anak-anak keturunan Adam seluruhnya di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah yang membolak-balikan hati, palingkan hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah keyakinan dasar yang kedua, bahwa kenapa kadang seorang muslim terpuruk ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemunduran. Kemunduran itu contoh misalkan yang asalnya dia di saf pertama, kemudian menjadi saf yang kedua di dalam sholat, kemudian menjadi saf yang ketiga pada pekan selanjutnya, kemudian masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan? Yaitu ketika imam mau salam baru dia datang. Nah, itu harus diperbaiki kualitas dirinya, ya. Yang puasa tahun yang lalu bisa 6 hari, sekarang hari ke-6, 6 hari sudah hatam. Ini sekarang 6 hari sudah hatam, berarti perharinya 5 juz, ya. Ini sekarang kadang-kadang 5 juz belum selesai. Nah, ini kan kemunduran, harus diperbaiki kualitas dirinya. Nah, salah satu yang harus dipahami bahwa hati berbolak-balik. Hati manusia itu cepat sekali berbolak-balik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda alayya min niyati li'annahu tataqallabu alayya. Aku tidak pernah sangat berat menjaga sesuatu dibandingkan niatku, karena hati itu berbolak-balik, niat itu berbolak-balik. Niat tempatnya pada hati, ya. Asalnya ibadahnya ikhlas, kemudian menjadi berubah, ya. Asalnya ikut pengajian ikhlas, menjadi berubah karena ada satu dan lain hal, entah itu harta, tahta, wanita, atau yang semisalnya. Kemudian ajaran dasar yang ketiga yang harus kita pahami, bahwasanya yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu pasti sudah, ya, tidak bisa ditolak, tidak bisa tidak. Yang namanya iman bertambah dengan ketaatan, sedangkan berkurang dengan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Lihat di situ ada kata bertambah. Menunjukkan bahwa iman itu bertambah dengan membaca Al-Quran. Ya, iman itu bertambah dengan membaca Al-Quran dan berkurang apabila tidak membaca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini saya pesan nih, pesan sangat. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan pesannya ini. Ya, Ramadan itu ya guys ya itu bulan membaca Al-Quran. Ya, jadi perbanyak baca Quran. Aduh Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Nah, ini mohon maaf nih. Ya, saya belum bisa baca Quran. Maka yang belum bisa baca Quran, Ramadan ini start. Panggil guru privat, suruh dia swab antigen. Ente nggak COVID kan, ajarin saya. Ajarin saya sampai saya bisa. Target saya tahun depan saya mau hatam satu kali Al-Quran. Nah, karena yang namanya menghatamkan Al-Quran itu harus lancar baca Quran, bukan hanya sekedar bisa. Sedangkan di dalam bulan Ramadan kita disyariatkan memperbanyak hataman Al-Quran. Salah satu buktinya Rasulullah SAW. Beliau tadarusan dengan Jibril alaihissalam. Kemudian beliau juga diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, para imam. Imam Asy-Syafi'i, beliau yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti siang 12 jam itu 30 juz, malam 12 jam 30 juz. Saya ingin minta dihitung nih. Kita hitung deh sama-sama. Ya, kalau orang baca Al-Quran 1 juznya 20 menit. Ini sekali lagi bagi yang sangat lancar. Kalau yang biasa, yang lancar itu 30 menit 1 juz selesai. Makanya saya katakan 6 hari hatam, karena 1 harinya 5 juz. 1 juznya setengah jam. Kalau 5 juz berarti kan cuma 2 jam setengah. Sedangkan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 24 jam. Masih ada 21 jam setengah, masih bisa ngantor di Astra, ya, masih bisa kerja, masih bisa dagang Ramadan, apalagi nih online lagi rame-ramenya nih, ya. Ya, masih bisa seseorang semangat untuk bisa menggapai dunianya di dalam bulan Ramadan, tetapi tetap hatam 6 hari hatam Quran. Catatannya lancar, seperti kalau bisa seperti imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Makanya tekad tahun ini kalau seandainya saya masih terbata-bata, tahun depan tidak boleh, saya harus lancar. Ya, tidak boleh. Kadang-kadang sebagian orang bisa berbahasa Inggris, membaca Inggris dengan begitu fasih, sedangkan membaca bahasa Jepang, bahasa Cina begitu fasih, sedangkan buku pedomannya tidak lancar. Ini kan terbalik, ya. Ini terbalik. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kiat yang paling utama yang harus kita pahami dan keyakinan dasar kita bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan saya pesan nih sekali lagi, yang belum lancar atau yang tidak bisa baca Quran Ramadan ini segera panggil ustadz privat. Ya, enggak usah ustadz yang masyhur, ustadz yang di samping rumah kita, ajari ustadz saya Quran, baca Quran sampai saya lancar. Karena saya punya pengalaman akan hal ini. Ada seorang dulu waktu saya masih kerja di Islamic Cultural Center Damam sebagai pendakwah, ada seorang chef ahli masak bintang 5 orang Indonesia. Dia datang ke kantor saya, Ustadz, saya ini umur saya sekarang 29 tahun, tapi saya tidak bisa baca Quran. Saya jujur, saya tidak bisa baca Quran. Taib, antum maunya apa? Ajari saya Ustadz, sampai saya bisa, sampai saya lancar. Taib, harus sabar ya, sabar Ustadz. Ya,
Setiap maghrib dia datang kantor saya. Setiap maghrib kecuali hari libur datang ke kantor saya. Setelah kerja bla 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 masih capek, datang dia ke kantor. Ya. Dan alhamdulillah berhasil. Ya. Setahun dia belajar, masuk bulan Ramadan, dia langsung bercerita, alhamdulillah Ustaz, saya bisa menghatamkan Quran tahun ini Ustaz. Dan ini sekali pertama saya menghatamkan Quran selama hidup saya. Ini prestasi. Dan saya ingin berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita ini puasa amalannya sama, nggak ada beda. Seluruh dunia puasa amalannya sama. Cuma nahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Amalannya sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mujahidina a'zamu ajran? Orang yang berjihad mana yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsarhum lillahi dzikra. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Ayyus saimina a'zamu ajran? Orang yang berpuasa mana yang paling besar pahalanya? Nih, lihat, yang ingin besar pahalanya, ya, berpuasa. Kita ini amalannya sama, nggak ada bedanya. Saya di Kalimantan, Bapak Ibu yang di Jabodetabek sama, semuanya sama. Tidak ada amalannya yang berbeda. Menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Amalnya sama. Bedanya cuma satu. Siapa yang di antara kita yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan afdhalul zikir Quran. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Timbul pertanyaan sekarang sudah hari ke-6. Sudah berapa juz Anda baca? Ya. Dan sangat prihatin kita di zaman ini sudah terbolak-balik. Yang mana para sahabat Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, kalau di dalam bulan Ramadan mereka memperbanyak hataman Al-Quran, bukan memperbanyak ya bernyanyi-nyanyi atas nama sholawatan sampai sahur, bukan. Di beberapa daerah saya pernah baca survei rating pembacaan Al-Quran nomor ke-10 dibandingkan pembacaan buku-buku lain yang dianggap sebagai ibadah. Ini kan menyedihkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaidah yang keempat atau keyakinan dasar yang keempat, bahwasanya perhatikan baik-baik, kita di dalam hidup ini harus mengetahui terkadang kita fokus beribadah, terkadang kita fokus mengerjakan perkara dunia. Maka itu tidak tercela. Ini kaidah yang keempat. Terkadang kita fokus beribadah, terkadang kita fokus mengerjakan perkara-perkara dunia. Ini tidak tercela. Seperti Ramadan sekarang ini. Dari tadi saya membicarakan tentang baca Quran, ya, bulan membaca Al-Quran. Kalau begitu Ustadz, gimana kalau saya nggak kerja, tetapi anak istri saya nggak makan nantinya? Maka kerjalah, baca Quran dan kerjalah. Artinya ada waktu fokus untuk beribadah, ada waktu fokus untuk bekerja dunia. Karena kita masih hidup di dunia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada orang yang dia senantiasa fokus akhirat saja, fokus ibadah saja, ya, maka ini seperti malaikat nanti. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang, ini cerita, tadi pagi saya buka akun Instagram saya, kemudian saya ingin agar orang-orang kaum muslimin berjualan lah. Akun followers Instagram saya lumayan, jadi mereka bisa bisa mempromosikan dagangan mereka di akun saya lewat komentar-komentar. Di situ saya tulis, dagang pagi membawa berkah. Ramadan tidak terlarang berdagang. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan pesan bahwa
meskipun Ramadan kita berpuasa, kita memperbanyak ibadah, tapi kita juga perlu untuk berdagang, bekerja, ya, agar bisa menghidupi anak istri kita, agar kita tidak minta-minta, agar kita tidak menjadi beban di masyarakat. Maka Ramadan tidak menghalangi seseorang untuk berdagang. Nah, maksud saya, terkadang seseorang di dalam hidupnya fokus di masjid, fokus baca Quran, fokus sedang berdoa, fokus sedang berzikir. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak memang ibadah. Tetapi terkadang kita juga perlu bekerja, kita juga perlu mencari nafkah, kita juga perlu untuk membiayai orang tua kita yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi. Itu kewajiban seorang anak untuk menafkahinya. Maka harus bekerja kalau begitu. Nah, itu tidak tercela, itu maksud saya. Tidak tercela orang yang kadang fokus untuk ibadah, kadang fokus untuk dunia, tidak tercela. Ya, bukan sebagai seorang munafik. Ada cerita menarik akan hal ini. Coba perhatikan hadis dari riwayat Muslim dari Hanzalah Al-Usayyidi. Beliau ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Kemudian Hanzalah Al-Usayyid berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Perkataan munafik di zaman itu sangat berat, karena yang namanya munafik di zaman itu terkenalnya adalah munafik akbar, lisannya Islam, hatinya penuh dengan kekufuran. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, Maha suci Allah, ma taqul, apa yang sudah engkau ucapkan, wahai Hanzalah." Kemudian setelah itu Hanzalah bercerita, "Kenapa aku mengaku sebagai seorang yang munafik?" Kemudian Hanzalah bercerita, "Akunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhayyi'at fanasina katsiran." Kita terkadang duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya sangat detail dan kita sangat khusyuk memahaminya, sehingga seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Tetapi ketika kita sudah keluar dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu dengan istri, anak, pekerjaan, kita banyak lupanya, tidak seperti di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu namanya munafik. Sama nih, kalau sudah bertemu dengan kawan-kawan, ya, kemudian ngumpul-ngumpul, kita semangat tuh membicarakan ilmu, membicarakan amal, ya, ibadah, akhirat. Tapi kalau sudah sendirian, kadang eksplor terlalu banyak hal-hal yang diharamkan, kemudian kadang masih nonton film, dengar musik, padahal sudah jadi panitia kajian. Nah, ini hati-hati, ya. Maka ini yang kadang dirasakan oleh sebagian orang. Tetapi Hanzalah tentunya tidak sampai kepada maksiat. Beliau hanya mengatakan bahwasanya kalau kita bertemu dengan anak, istri, pekerjaan, kita terkadang tidak seperti fokus kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah munafiknya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, aku pun merasakan demikian. Sekaliber Abu Bakar As-Siddiq merasakan dirinya kalau bukan di majelis ilmu jadi hampa. Terlalu banyak perkara dunia. Maka berita itu mereka berdua, Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah Al-Usayyidi, bawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi apa yang dirasakan oleh dua orang ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, in law tadumuna ala ma takununa 'indi fi dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turikum, walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah 3 marrat." Demi jiwaku yang berada di tangannya, jika kalian keadaannya seperti kalian berada di hadapanku kalau kalian keluar, ya, selalu mengingat tentang akhirat, orientasi tentang akhirat, neraka, surga, maka para malaikat akan menyalami kalian di atas kasur kalian, di jalan kalian. Maksudnya sejenis dengan malaikat kalau begitu. Akan tetapi wahai Hanzalah, terkadang kita fokus ibadah, fokus untuk akhirat, terkadang kita fokus untuk bekerja dunia. Demi menghasilkan, demi bisa menafkahi anak istri. Nah, ini adalah poin yang keempat, yaitu bahwa
manusia kadang fokus untuk akhirat, kadang fokus untuk bekerja dunia, ini tidak tercela. Yang tercela adalah apabila dia dunianya itu, fokus dunianya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah muqaddimah. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya. Itu adalah muqaddimah bahwa 4 poin tadi menjadi keyakinan dasar kita. Yang pertama, manusia pasti selalu melakukan kesalahan. Yang kedua, hati manusia ini berbolak-balik. Yang ketiga, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, bahwa terkadang fokus untuk ibadah ya tidak menafikan kita juga fokus untuk dunia, dan itu tidak tercela. Yang tercela adalah apabila kita fokus untuk dunia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya, saya akan menyebutkan potret-potret lemahnya iman. Potret-potret kita sedang turun kualitas diri. Apa sih potret-potretnya? Sehingga kita bisa mengintrospeksikannya kepada diri kita. Ya, apakah kita sedang futur atau tidak? Kualitas diri kita sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Yang pertama, yaitu hati yang keras. Hati yang keras. Dan hati yang keras ini, salah satu potret yang dirasakan adalah kalau mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan, masa bodoh. Kalau ada orang menasehati, malah dimarahin yang nasehatin. Ya, persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzah bil its fahasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada dia, fulan, takut engkau kepada Allah, itu kan dosa. Bodoh amat. Ini urusan saya. Kalau saya masuk neraka, ya saya juga. Ngapain sibuk sih? Nah, itu tuh. Itu keras hati. Dan ini perkataan seperti ini dosa besar. Ya. Contoh di dalamnya keras hati bagi penuntut ilmu, perhatikan nih. Perhatikan. Ini pengalaman. Bahwa saya pernah mengoreksi seseorang tentang musik misalnya. Saya pernah mengoreksi seseorang tentang musik. Ini katanya tadi pembawa acara Mas Riko anak bun ya. Jadi musik. Saya koreksi. Nah, permasalahan saya menyampaikan koreksian itu mungkin kurang sopan, mungkin dianggap meremehkan. Itu urusan lain. Lihat, apakah koreksiannya benar atau tidak. Kalau koreksiannya benar, apa salahnya untuk diterima? Paham ini? Ya, hati-hati. Sekarang di zaman sekarang ini orang kasih nasihat, malah yang memberi nasihat malah dia yang dimarahin. Ya, mainnya kurang jauh lu. Ini keras hati nih. Ya. Ini keras hati, hati-hati. Yang dikasih nasihat malah susah menerima nasihat, itu namanya keras hati. Disebabkan kenapa? Karena maksiat. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aznabal 'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba bermaksiat, maka ditorehkan noktah hitam di hatinya. Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbuh. Jika dia melepaskan dosa tersebut, beristighfar atas dosanya, kembali bening hatinya. Fa in zada zidat alaih. Kalau seandainya dia menambah dosanya, maka ditambahkan noktah-noktah hitam tersebut hatta ta'lu qalbah. Sampai noktah hitam itu menutupi hatinya. Fadzalika ran. Itulah yang disebut dengan ar-ran, yaitu penutup hati. Ya, ini hati-hati para ikhwah, keras hati. Keras hati akhirnya meremehkan maksiat. Keras hati akhirnya sombong dengan maksiat. Ini bahaya.
bedakan antara orang yang bermaksiat walaupun itu dosa besar, tapi setelah maksiat dia takut, khawatir, merasa berdosa, takut siksa Allah, dengan orang yang bermaksiat meskipun kecil akan tetapi dia sombong dengan maksiatnya, berbangga dengan maksiatnya. Yang ini mungkin bisa ditulis sebagai dosa kecil, yang ini bisa ditulis sebagai dosa besar di sisi malaikat. Karena itu semua permainan hati. Hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, itu adalah potret yang pertama, keras hati. Kemudian potret yang kedua, malas mengerjakan ketaatan. Wah, terutama dalam bulan Ramadan. Yang mana di awal malam pertama Rasulullah SAW bulan Ramadan mengatakan, wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ada suara malaikat berseru di malam pertama bulan Ramadan untuk setiap malam. Wahai pencari kebaikan, sambut Anda sekarang bulan Ramadan. Waktunya beramal. Beramal sedikit, berpahala besar. Wahai pencari keburukan, cukupkan. Anda sekarang bulan Ramadan. Waktunya bertobat. Ramadan bulan ampunan. Kalau seandainya tidak bertobat bulan ini, mau kapan bertobat? Dan ingat para ikhwah, ya, meremehkan ketaatan adalah salah satu penyebabnya ujub. Ya, saya beri contoh meremehkan ketaatan ya, di antaranya tidak sholat qobliyah ba'diyah. Ini banyak yang sudah ngaji, yang sudah jenggotan jadi panitia kajian, ya, nggak sholat qobliyah ba'diyah, nggak baca zikir pagi sore, karena nganggap oh udah tauhid, manhaj salaf. Ya, hati-hati, yang tidak duha, yang mengerjakan malas-malas mengerjakan baca Quran, ya, ini hati-hati nih, hati-hati. Ini malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau malas-malasan berjamaah, jamaahnya datang paling terakhir sebelum imam salam, ya, hati-hati, karena menganggap dirinya sudah dekat dengan ustadz, sudah sering ikut pengajian, sudah hatam kitab tauhid, sudah hatam kitab akidah wasitiyah, sudah hafal qawaidul arba, 4 kaidah penting untuk memahami tauhid dan syirik, sudah hafal. Saya pernah ditanya oleh seorang istri, ya, ibu-ibu ini sering banyak curhat, ditanya seorang istri, Ustadz, bagaimana saya menyikapi suami saya S1 Madinah tapi masih suka nonton film porno? Coba. Ya, hati-hati para ikhwan. Ini salah satu penyebabnya adalah meremehkan ketaatan-ketaatan. Semestinya orang yang sudah ngaji, lama ngaji, semakin semangat ibadahnya, semakin banyak ibadahnya. Jadi yang namanya manhaj salaf bukan hanya mengoreksi orang, oh ini syirikan, kita harus berantas, ini bid'ah, kita harus perangi. Bukan hanya itu, tetapi yang namanya manhaj salaf juga adalah seseorang lebih semangat beribadah dibandingkan orang yang belum ngaji. Lebih semangat baca Qur'annya, lebih semangat menghatamkan Al-Qur'annya, lebih semangat bersedekahnya, lebih semangat qabliyah ba'diyahnya, lebih semangat duhanya, witirnya. Terkadang 1 rakaat, kalau bukan bulan Ramadan, witir 1 rakaat nggak dikerjakan, yang nggak sampai mungkin kepada 3 menit. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, ya, jangan sampai seperti orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Orang-orang munafik tidaklah mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Ya, ini hati-hati. Termasuk di dalamnya kalau di kota-kota besar, Jabodetabek misalkan, sering macet, kemudian menjamak sholat maghrib, sholat isya. Nah, ayo lo ngaku lo, ya, hati-hati. Saya pernah langsung nanya ke Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Waktu itu kita di mobil mau maghrib, kemudian saya tunjuk, Syekh, ini orang-orang kerjanya di luar Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di mana gitu. Kemudian nanti di jalan dia macet. Boleh nggak dia setiap hari jamak sholat karena macet? Kata Syekh, tidak boleh dan sholatnya tidak sah.
Hati-hati, ya. Jangan membiasakan macet saat maghrib, macet saat sholat isya. Hati-hati. Harus sholat pada waktunya. Ini termasuk meremehkan ketaatan. Ini potret orang futur. Yang ketiga, potret orang futur adalah, nah ini, membenci orang-orang saleh yang mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membenci orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci, apalagi sampai membenci orang-orang yang mendakwahkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, para ulama salaf memperingatkan kita dari mulai dahulu tentang berkawan. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Aulia yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jalisut tawwabin fa innahu araqqu syai'in afidatan." Bertemanlah kalian dengan orang-orang yang selalu beristighfar, mereka itu hatinya lembut. Ya, mereka itu hatinya lembut. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, "La tazalu bi khairin ma ahbabtum khiyarakum." Kalian masih saja dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai ahli ibadah, bukan malah menggibahnya. Ini hati-hati. Saya pernah berkunjung ke Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Beliau berpesan kepada saya, "Ahmad, sampaikan kepada jamaah antum bahwa jangan menggibah Ustadz." Ustadz kayaknya poligami lagi tuh. La haula wala quwwata illa billah. Ya, hati-hati. Maka masih saja seseorang dalam kebaikan selama dia berteman, mencintai orang-orang yang baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang potret yang keempat dari potret futur, yaitu lemahnya perasaan keagamaan. Lemahnya perasaan keagamaan. Salah satu di antaranya adalah misalkan syahwat, godaan syahwat. Ya. Saya masih ingat dulu ketika ada fenomena jilbab. Fenomena jilbab. Mungkin anak-anak yang sekarang baru menetas mungkin belum tahu ya. Fenomena jilbab. Perempuan memakai jilbab, tetapi ini ketat. Dulu sangat dipermasalahkan. Kemudian waktu berlalu menjadi biasa. Ya. Ini sebabnya apa? Karena kalau sudah urusan nahi mungkar, sedikit yang melakukannya. Karena takut dihina orang, takut dibully, ustadznya khawatir. Ya. Kalau amar ma'ruf banyak, ngajakin sedekah, ngajakin salawat, ngajakin ini banyak. Tapi nahi mungkar susah. Karena berhadapan dengan hawa nafsu manusia dan biasanya sulit untuk diterima oleh manusia. Sekarang bukan hanya fenomena itu saja, sekarang joget. Ya, joget, goyang dua jari. Ini hampir sudah biasa nih. Hati-hati, harus terus kita nahi mungkar. Jangan sampai seperti Bani Israel, yang mana dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa sebabnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mengingkari tentang kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, matinya perasaan keagamaan, syiar-syiar Islam kemudian diremehkan, dianggap biasa. Al-Quran dihina, dianggap biasa. Nabi Muhammad SAW dihina, dianggap biasa. Kemudian Allah dihina, dianggap biasa. Ini hati-hati. Syariat-syariat Islam dihina, dianggap biasa. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian termasuk daripada, nah ini penting, terutama terutama ketika pandemi COVID-19.
yaitu termasuk potret orang yang sedang futur, menurun kualitas dirinya, tidak bersyukur saat dapat nikmat dan tidak bersabar saat mendapat musibah. Tidak bersyukur saat dapat nikmat dan tidak bersabar saat mendapat musibah. Kalau sudah dapat musibah, seakan-akan Allah itu tidak pernah baik sama dia. Dia malah berdoa keburukan. Ya Allah, saya kena COVID, matikan aja deh, udah capek saya. Ya, nggak boleh ini. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan terkadang manusia itu, ya, terkadang manusia itu berdoa meminta keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia minta kebaikan, dan manusia adalah makhluk yang senantiasa tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Ya, kalau sudah dapat musibah sedikit langsung putus asa, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada dia. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulan walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulana dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Kalau sebaliknya, kalau seandainya dia mendapatkan nikmat setelah miskin, sehat setelah sakit, kaya setelah miskin, ya, sukses setelah sulit, maka dia lupa diri. Nah, itu manusia tuh. Itu manusia. Tidak bersyukur kalau seandainya dapat nikmat, tidak bersabar kalau seandainya dia sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam surat Hud ayat 9 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Wala in azaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur." Jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat, sehat, nyaman makan, nyaman minum, kemudian kami cabut sedikit nikmat tersebut, langsung dia putus asa dan kufur nikmat, seakan-akan Allah tidak pernah memberi nikmat kepada dia. Maka ini hati-hati para ikhwah. Ini potret futur, ya, suka mengeluh, mendapatkan musibah sedikit mengeluh, tulis status di media sosial. Ini potret futur, lemah iman, harus diperbaiki kualitas dirinya. Kemudian yang keenam, ini yang paling banyak di zaman sekarang, yaitu menampakkan maksiat di hadapan orang banyak. Mohon maaf, yang sedang, ya, asyik-asyiknya bermain sebuah aplikasi, seorang perempuan berjoget ria memperlihatkan kemolekan tubuh dengan gaya yang sangat erotis, tidak pantas untuk dilihat kecuali oleh suaminya, maka bertobatlah kepada Allah karena dosanya besar. Ya, orang yang berdosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang memperlihatkan dosa tersebut dan bangga dengan berdosa. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu artinya orang yang memperlihatkan maksiatnya. Hati-hati, ya. Jangan sampai seseorang menantang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kalau sudah kita pahami potret-potret tersebut, apa obat dari lemahnya iman? Dan inilah inti kajian kita, yaitu memperbaiki kualitas diri. Yang pertama yaitu harus menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Kebodohan tentang syariat Islam, kebodohan tentang perintah-perintah Allah,
kebodohan tentang larangan-larangan Allah, kebodohan tentang kehidupan akhirat, ada siksa neraka, ada nikmat surga. Hilangkan kebodohan-kebodohan tentang agama dalam diri. Sesungguhnya seseorang terperosok ke dalam maksiat, ya, menurun kualitas dirinya, kualitas imannya, kualitas ketakwaannya, akibat dia bodoh. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Yang artinya, kebodohan itu adalah sebuah penyakit yang mematikan. Obatnya dua perkara yang sejajar. Nassun minal Qur'an au min sunnatin. Ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarinya seorang alim yang rabbani, mengajari dari dasar pelan-pelan. Makanya saya nasihatkan bagi para ikhwah yang baru dalam tanda kutip berhijrah, yang lagi ramai istilah itu, atau meniti jalan istiqamah, maka salah satu kewajiban yang paling utama menuntut ilmu agama. Tidak perlu bikin channel YouTube kemudian berubah diri, ya, nggak perlu tampil lagi di media sosial, terutama nih publik figur yang sudah jauh dari agama kemudian kembali mau berhijrah. Tugas paling utama nuntut ilmu. Kalau perlu nggak usah menerima wawancara dulu. Gak usah perlu cerita bagaimana cerita tentang hijrah, cerita tentang tobat. Gak usah. Tuntut ilmu dulu. Karena itu yang paling utama. Agar kita terbebaskan dari kebodohan tentang agama. Sehingga kita bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seseorang melanggar larangan maksiat karena dia tidak tahu. Tidak tahu itu maksiat. Tidak tahu bagaimana pedihnya maksiat, pedihnya siksa atas maksiat, bagaimana pedihnya murka Allah Subhanahu wa taala atas orang bermaksiat. Makanya akhirnya dia bermaksiat. Makanya obatnya adalah menuntut ilmu agama. Ini paling utama. Oleh karena itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan kemudian dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah pasti akan mudahkan dia jalan menuju surga. Karena dia tahu mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang syubhat harus dia jauhi, yang perintah harus dia kerjakan, yang larangan harus dia jauhi, dan seterusnya. Sebab yang kedua, ya, obat yang kedua agar kita tidak futur, yaitu senantiasa mengingat kehidupan akhirat, orientasikan akhirat, terutama nih bulan Ramadan nih. Saya ingin menyinggung tentang orang-orang yang masih sibuk dengan dunianya, jarang baca Quran, jarang bersedekah, jarang memperbanyak zikir, doa, masih sibuk dengan dunianya. Ramadan, Allah berikan waktu. Ini saya masih ingat pesan dari Syekh Abu Fathi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Sering itu mengingat terus, terngiang-ngiang. Kalau pas Ramadan pasti saya sampaikan. Dan ini kebaikan beliau. Kalian, kata beliau, diberikan waktu oleh Allah 12 bulan selama setahun. 11 bulan tuh cari rezeki. 1 bulan aja. Lebih banyak baca Quran, lebih banyak di masjid, di atas sejadah, berzikir, berdoa. 1 bulan. Bagi para pedagang, waduh Ustaz, susah Ustaz. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan Ustaz. Itu lagi rame-ramenya online Ustaz. Gimana tuh? Nah ini, disitulah ujiannya. Lihat, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana memberikan kepada kita selalu petunjuk untuk orientasi bagaimana saya selamat setelah mati. Itu adalah salah satu cita-cita tertinggi seorang muslim. Bagaimana saya selamat, masuk surga, jauh dari api neraka setelah mati. Itu cita-cita tertinggi seorang muslim. Itu yang harus selalu ada dalam benak kita, dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dimanapun kita berada, ikut kelompok manapun kita, ikut komunitas pengajian manapun, yang ada dalam benak kita adalah bagaimana saya bisa selamat setelah mati, masuk surga jauh dari api neraka.
Dan itulah kemenangan yang hakiki. Itu kesuksesan yang hakiki. Di saat sebagian orang mengukur kesuksesan dengan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan dan kilauan, ya, tetapi sebenarnya Allah sudah menuliskan standar kesuksesan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna nanti di akhirat. Jangan pernah berharap kesempurnaan di dunia. Mau rumah sempurna nggak akan pernah dapat. Kemudian harta sempurna nggak akan pernah. Wanita sempurna nggak akan pernah dapat di dunia. Ya. Sesungguhnya kami akan berikan secara sempurna nanti di akhirat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Maka orientasikan akhirat selalu di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, selalu orientasikan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat selalu pikirannya, tekadnya, cita-citanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jama'allahu lahu syamlah. Usaha dunianya Allah akan kuatkan. Ya. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan datang kepada dia dunia sedangkan dia tidak perlu. Itu siapa yang orientasinya akhirat. Lihat lagi hadis, terutama dalam bulan Ramadan ini, ya, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra wa illa mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis qudsi, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Kalau enggak bulan Ramadan, kapan lagi kita? Jangan pernah berharap di bulan lain. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan urus hatimu dengan kepuasan. Karena sebenarnya begini Pak, para ikhwah. Ini ada faedah menarik dari Imam Ibnu Qayyim. Bahagia itu menurut kita orang berakal sebenarnya adalah bagaimana rasa resah, rasa gelisah yang ada dalam hati hilang. Itulah bahagia. Dan itu semua itu adalah yang dicari oleh semua orang yang berakal. Bahagia adalah bagaimana rasa resah, rasa gelisah apapun dalam hati hilang. Makanya orang makan agar bisa hilang resah lapar. Orang minum hilang rasa gelisah haus. Orang nonton hilang rasa gelisah. Orang piknik, tamasya hilang rasa gelisah. Orang dengar musik, main musik hilang. Jadi tujuan orang berakal sebenarnya adalah ingin bahagia. Bahagia definisinya apa? Hilang rasa resah, rasa gelisah. Ya, itu semuanya. Dan orang untuk menghilangkan rasa risah, rasa gelisah ini berbeda-beda. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang nonton, ada yang dengar musik, ada yang tamasya, ada yang naik gunung, ada yang ke pantai, ada yang macam-macam. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang main judi, ada yang macam-macam, ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan tidak ada yang bisa menghilangkan keresahan, kegelisahan kecuali 3. Yang pertama, al-iqbal 'ala Allah, menghadap kepada Allah, berdoa, berzikir, bermunajat. Terutama di zaman sekarang ini, ibadah yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Kerjakan walau sekali dalam hidup Anda. Apa itu? Berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan handphone, segala macam alat komunikasi di luar kamar. Bilang ke keluarga, mohon maaf saya akan di kamar selama 15-10 menit. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya ada. Dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dia berzikir, mengingat Allah, mengingat dosa-dosa terhadap Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Kemudian sampai berlinang air matanya sendirian.
Tapi ingat, setelah itu jangan bikin status indah ya, khalwat sama Allah. Gak perlu bikin status. La haula wala quwwata illa billah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah seseorang coba orientasikan akhirat. Kapan kita sedang lemah? Wah, ini gak ada apa-apanya di akhirat nih. Kapan sedang tertipu dengan godaan syahwat perempuan? Wah, ini gak ada apa-apanya di akhirat. Mendingan saya ke di akhirat aja deh nanti. Itu adalah kiat yang kedua untuk memperbaiki kualitas diri. Kemudian kiat yang ketiga yaitu seseorang berdoa kepada Allah agar dia senantiasa diberikan kemudahan, petunjuk kemudahan untuk beramal saleh. Makanya kan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa beribadah yang baik kepadamu, bersyukur atas nikmat-Mu. Kita harus minta tolong agar bisa sholat tahajud, agar bisa baca Quran, terutama awal-awal Ramadan ya. Ini Quran dibaca, hilang-hilang hurufnya, subhanallah. Ya, ngantuk. Baru a'udzubillahi minasyaitonir ngantuk. Subhanallah. Panas matanya, tapi terus saja, terus kita yakin. Terus panas matanya. Kadang ngantuk. Hilang. Sampai mana tadi? Diulang lagi dari pojok kanan. Ngantuk lagi, ulang lagi pojok kanan. Subhanallah. Harus perlu perjuangan para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu semua dimudahkan dengan apa? Doa. Makanya saya sering sekali mendengar doa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau sering berdoa baik di majelis ilmu ataupun saat sendirian. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, rahmatmu, hanya rahmatmu aku berharap. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaiki seluruh keadaanku. Ini doa sangat indah. Terutama yang sudah tekad bulan Ramadan, ingin baca Quran, ingin ibadah, ternyata diganggu ini, ganggu itu, ganggu anak, ganggu istri, ganggu dagangan, ganggu. Akhirnya nggak jalan-jalan. Target Ramadannya banyaki doa. Karena waktu itu Anda perlu taufik, petunjuk kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu 3 kiat. Semoga bermanfaat. Sepertinya waktunya sudah lewat. Seperti biasa memang kalau kajian astral lewat terus waktunya. Silakan. Ya. Silakan Bang Riko. Ya Ustaz, ini udah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat kita, sudah di-share oleh Bang Pitung. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Tri Haryati dari Jakarta. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan jamaah Masjid Asra selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, ketika sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, terkadang ibadah jadi seadanya saja. Salahkah kondisi seperti ini? Bagaimana kita agar ibadah tetap maksimal walaupun sibuk dengan urusan dunia? Bisakah balance antara urusan dunia dan ibadah untuk akhirat? Demikian Ustaz pertanyaan yang pertama dulu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manala. Nah, ini yang keliru. Kita fokus pekerjaan dunia. Tapi saat kita mengerjakan pekerjaan akhirat, jangan seadanya. Makanya kan dalam hadis tadi, hadis riwayat Muslim dari Hanzalah Al-Usayyidi, bahwa Rasulullah SAW berkata, Ya Hanzalah, sa'ah. Wahai Hanzalah, kadang kamu fokus untuk ibadah dan kadang kamu fokus untuk pekerjaan dunia. Saat pekerjaan dunia, maka fokuslah, telatenlah, maksimallah kerjanya. Tapi saat pekerjaan akhirat, sholat, ya, berjamaah, berdoa, baca Quran, maka fokus juga. Jangan seadanya. Nah, jadi kemudian konsep 50-50. Ini hati-hati. Disebutkan oleh hati-hati salah maksud saya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghu
darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya ulangi ayatnya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Maksudnya cari pahala di akhirat, cari masuk surga, cari nikmat di akhirat. Dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Sebagian orang menafsiri ayat ini keliru. Ustaz, ayat ini berarti 50-50. 50 akhirat, 50 dunia. Berarti kalau seandainya kita sedang bekerja dunia, ya tidak mengapalah sesekali kita meninggalkan sholat zuhur, sholat asar. Karena kan 50-50. Ini dunianya kita sekarang kerjakan, maka setengahnya lagi akhirat. Tadi tidak mengapa kita tinggalkan sholat zuhurnya demi dunia. Nah, ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah bahwa apabila seseorang bekerja untuk dunia, maka niatkan itu bermanfaat di akhirat. Makanya salah satu kiat agar tetap balancing antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan ibadah kita, apabila kita bekerja dunia, niatkan ini untuk ibadah, menafkahi anak, istri. Dan jangan sampai pekerjaan dunia kita melalaikan akhirat. Ya, itu dua kiat. Yang pertama, apa yang kita kerjakan niatkan untuk ibadah. Saya beri contoh. Seorang pengusaha semangat usaha, ya. Salah satu niatan dia adalah ingin bikin masjid dengan usaha dia. Ingin menafkahi anak, istri, orang tua, adik, kakak, dan rahim-rahimnya yang tidak mampu. Ini niatan baik. Akhirnya dia semangat bekerja untuk ibadah. Itu biar balancing antara kehidupan dunianya dengan akhirat. Yang kedua, jangan sampai dunianya melalaikan dia dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 37. Artinya, orang-orang, para lelaki dan perempuan yang tidak dilalaikan oleh usahanya, perniagaannya, dagangannya, tidak pula oleh jual belinya, dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ya. Mereka takut suatu hari hati dan penglihatan menjadi goncang, mengingat akhirat. Jadi jangan sampai dunia yang kita kerjakan melalaikan kita dari sholat, puasa, zakat, berzikir, dan akhirat. Saya pernah mendapati cerita yang nyata. Orang kalau orientasi akhirat itu dia akan mengkondisikan dunianya untuk akhirat. Saya beri contoh. Ada orang jualan pakai sepeda goes. Dia jualan bahan-bahan kelontong, piring, baskom, gayung, dan semisalnya. Apabila dia keluar rumah untuk jualan, kalau dia ke kanan, ke arah barat misalkan, dia harus mengingat, oh, nanti saya sholat zuhur di sana di masjid apa ya? Kalau dia pergi ke kiri ke arah timur misalkan, dia ingat nanti saya sholat zuhur di masjid apa ya? Dan fi'lan orang ini saya dapati waktu itu saya lewat di sebuah masjid, saya dapati setengah jam sebelum sholat zuhur sudah ada di depan masjid. Masjidnya belum buka. Nah, ini namanya bagaimana berusaha yang tidak melalaikan kehidupan akhirat. Nah, itu dua kiatnya. Yang pertama, usahanya dia niatkan untuk ibadah. Yang kedua, usahanya jangan sampai melalaikan dia dari akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik Ustaz, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Rais di Sungai Bambu. Assalamualaikum, izin bertanya. Di rumah saya ada TV, namun hanya menyetel film anak-anak, misal Upin Ipin dan lain-lain, semata-mata untuk hiburan anak-anak. Apakah itu sesuatu yang tercela? Jika ingin perbaiki diri, apakah saya harus meniadakan TV tersebut? Demikian, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tidak ada atau TV bukan satu-satunya untuk bisa mendamaikan anak-anak kita. Ya, TV bisa diganti dengan hal-hal yang lain yang bisa memberikan faidah dan manfaat kepada anak-anak kita. Maka di zaman sekarang bukan hanya TV, tetapi tontonan melalui handphone lebih dahsyat lagi. Maka pada saat itu, kalau seandainya ditanya tentang kiat untuk memperbaiki kualitas keluarga, salah satunya adalah seorang kepala keluarga harus mempunyai contoh atau harus menjadi teladan bagi orang tuanya, sehingga dia bisa mengajari anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Artinya yang ingin saya tuju adalah orang tua harus memposisikan dirinya bagaimana dengan selain TV yang membawa kepada kemudaratan, maka di sana ada sarana-sarana lain yang juga asyik, yang juga bagus, yang juga bisa bermain anak-anak dengannya dan dia mendapatkan manfaat. Maka pada saat itu dia harus menjadi contoh yang teladan bagi anak-anaknya. Kapan waktunya dia bermain, maka dia bermain dengan anak-anaknya. Kenapa anak-anak suka nonton? Karena tidak ada yang diajak main. Bapak ibunya sibuk dengan gadget, gawai masing-masing. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari keluarga kita. Kenapa anak-anak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Karena orang tuanya juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Maka nasihat saya adalah boleh saja menonton televisi yang bermanfaat, tetapi jika ada musiknya, maka ini dijauhi karena dia nanti akan sulit masuk ayat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, sulit untuk diajak iqra. Karena dia tidak mungkin nyatu antara musik dengan Al-Qur'an, enggak mungkin nyatu. Sudah lama dia meninggalkan iqra'nya. Kenapa? Karena dia sudah diperdengarkan kepadanya musik. Anak itu bagaikan kertas putih. Kita mau coret, kita mau lipat, apapun terserah kita sebagai orang tua. Terutama anak-anak yang 7 tahun kurang. Itu akan sangat erat dengan adonan yang kita buat. Jadi saya nasihatkan kepada orang tua, berikanlah contoh teladan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Contoh teladan lah. Contoh teladan bagaimana menggunakan waktu. Dia akan ikut. Anak akan ikut seperti adonannya. Ya, wallahu a'lam. Naam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nur Faizah di Sunter. Assalamualaikum Ustaz, Akhwan ingin bertanya, terkadang hadir futur dalam beribadah setelah masa haid tiba. Bagaimana cara mencegah agar tidak futur dan tetap stabil dalam kualitas diri beribadah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dia seorang perempuan agar tidak futur setelah haid, dia harus mengetahui bahwasanya selama haid sudah banyak yang tertinggal dalam dirinya. Saya akan menyebutkan tentang waktu ya. Dan juga merasa kehilangan, merasa rugi saat kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ini cerita-cerita menarik. Cerita yang pertama,
cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini apabila sholat jenazah, maka beliau sholat jenazah. Kemudian setelah sholat jenazah beliau pulang. Dan pahala sholat jenazah adalah mendapatkan satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud. Sebentar ya. Satu gunung Uhud itu kalau seandainya pendekatannya adalah limas, sekitar 13 juta ton. Kalau tidak salah nih, ingat saya, 13 juta ton beratnya gunung Uhud itu. Dengan ukuran dia pendekatannya limas, kemudian panjangnya 8 kilometer, kemudian tingginya 1 kilometer kalau tidak salah, kemudian lebarnya 3 kilometer. Ya, besar, berat pahalanya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setelah sholat jenazah pulang. Kemudian beliau mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Siapa yang sholat jenazah, kemudian mengantarkan jenazah sampai di kubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat, 2 gunung Uhud berarti. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wah, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu berlebihan tuh dalam hadisnya. Kemudian ditanyakanlah hadis Abu Hurairah kepada Aisyah. Benar enggak hadis ini? Hadisnya benar. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kalau begitu selama ini kita menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Nah, ini adalah potret dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka merasa rugi saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Wanita yang haid 7 hari minimal, ya kadang-kadang maksimal, dia kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, terutama sholat. Dan kalau bulan Ramadan puasa. Dan kemudian juga tidak bisa memegang mushaf, kecuali kalau dari dia baca dengan alas ataupun dengan hafalannya. Artinya banyak ibadah-ibadah yang tertinggal dari dirinya. Maka untuk mengobati penyakit futur setelah haid, dia ingat bahwasanya dia sudah banyak ketinggalan. Sehingga dia semangat untuk beribadah. Ketinggalan kesempatan untuk beramal ibadah. Sebagian orang kadang-kadang kehilangan 100.000 dicari sepanjang siang. Tetapi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, maka dia tidak merasa rugi. Contoh, 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah enggak orang merasa rugi saat kehilangan kesempatan 2 rakaat sebelum subuh? Berbeda dengan orang yang kehilangan 100.000, 200.000, 1 juta. Saya pernah dapat kabar, Ustaz, saya pernah kehilangan duit 20 juta di rumah. Bagaimana keadaan rumah antum setelah itu? Habis, Ustaz, saya ubrak-abrik. Karena kenapa bisa demikian? Merasa rugi atas kehilangan kesempatan beramal ibadah. Ya. Sedangkan kalau seandainya kehilangan kesempatan beramal ibadah 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, tidak merasa rugi. Nah, ini kan kekeliruan, terbalik namanya. Makanya nasihat untuk wanita habis haid merasa futur adalah dia harus merasakan di dalam dirinya rugi, kehilangan kesempatan beramal ibadah. Kemudian yang kedua, salah satu kiat agar kita semangat untuk beribadah adalah jangan sampai kita mati di saat sedang lemah ibadah. Ya, apalagi dalam keadaan maksiat. Jangan sampai. Kenapa demikian? Karena itu adalah kerugian yang paling rugi. Tidak pernah ada kerugian paling rugi di dunia dibandingkan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Tidak beribadah, bahkan bermaksiat, lagi malas ibadah dan seterusnya. Nah, maka ingat jangan sampai kita mati di atas keadaan yang buruk, itu yang memudahkan kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Ya,
Terus jazakallah khair atas jawabannya, dan mohon maaf pada jamaah yang pertanyaan sudah masuk tapi belum bisa kita bacakan satu persatu. Nah, untuk sesi selanjutnya ini saya serahkan ke Bang Pitung. Ada kuis ya Bang Pitung ya. Ada kuis untuk 5 orang senilai 50.000. Jadi masing-masing 50.000, bukan 50.000 bagi 5 ya Bang Pitung ya. Ya, Silakan Bang Pitung, lanjut. izin Ustaz, kita masuk kasih kuis ke teman-teman ini biar bisa ada ngaji terus besok nih. Siap. Nah, Ustaz yang membenarkan atau menyalahkan jawabannya, saya kasih pertanyaannya sudah disiapkan dari tim kita. Siap. Untuk yang bisa jawab, silakan nanti segera raise hand. Bang Riko, Bang Irham, silakan dimonitor siapa yang raise hand dulu ya. Gitu. Ini pertanyaannya belum siap, sudah ada yang raise hand ya. Ya. Ya, pertanyaan pertama, silakan siap-siap. Hadiahnya pulsa 50.000 dari Masjid Ashraf. Pertanyaan pertama, apa arti futur menurut kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz? Rida Anggraini di Makassar, bagaimana Bang Riko? Ya, Rida Anggraini Bang. Silahkan Rida, buka audionya. Kalau untuk akhwat buka audio saja, untuk ikhwan wajib buka video. Futur adalah diam setelah bergerak keras, lemah setelah kuat. Iya. Bagaimana Ustaz? Sahih. Sahih, Masya Allah Rida Anggraini. Jawabannya betul. Rupanya tadi beneran ngaji nggak ngantuk nih ya. Walaupun nggak sambil ngopi hari ini. Rida segera kirimkan nomor teleponnya ke host kajian ya. Ke Bang Riko juga bisa ya. Dikirimkan via fitur chatnya. Nomor teleponnya sekarang juga. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Salah satu yang menjadi keyakinan dasar seorang muslim adalah bertambah iman dengan ketaatan dan imannya berkurang dengan kemaksiatan. Terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Kutipan ayat tadi. Silahkan. Abu Naila di Cikarang, silakan dibuka audionya, videonya silakan dibuka. Abu Naila Cikarang. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Iya. Hafal Bang? Nah, Ustaz. Surah Al-Anfal ayat 2. Artinya gimana Bang? Ada dicatat-catat nggak artinya? Udah kasih aja 50.000, kasihan. Oke, Abu Naila ya. Abu Naila dapat hadiah pulsa 50.000, kata Ustaz kasih aja ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya nih, kembangan dari pertanyaan Abu Naila. Ini tantangannya beda. Hadiahnya bukan pulsa 50.000, hadiahnya pulsa 100.000 lagi. Masya Allah. Ya. Siapa yang bisa membaca surah Al-Anfal ayat 8, surah Al-Anfal ayat 2 dengan hafalan? Ya silakan. Misari. Silakan videonya Misari. Misari kayaknya kenal orang dalam ini Bang Pitung. Itu kayaknya kenal orang dalam. Silakan Misari, videonya mana? Al-Anfal ayat 2. Mana nih? Ya, silakan. Tutup matanya. Tutup matanya. Matanya ditutup. Pakai masker tutupnya. Nah, matanya tutup Misari, pakai peci. Ya, silakan. Ditutup matanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bentar lu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
وإذا تليت عليهم آياته إيمانا Ya, salah. Salah. Wa idza tuliyat ayatuhu. Salah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Silakan diulang. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Barakallah fiik. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Masya Allah. Ya. Misari dapat hadiah pulsa 100.000 ya. Masya Allah. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Ya. Ini agak KKN nih, Sun. Tapi dia di kamar sebelah, dia nggak di sini, Ustaz. Ya. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat ya. Sebutkan hal-hal yang menjadi keyakinan dasar seorang muslim berdasarkan pada kajian yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin hari ini. Silakan yang menjawab. Sebutkan hal-hal yang menjadi keyakinan dasar seorang muslim. Ya. Siapa? Yuni Sadikin. Silakan Yuni Sadikin di Lampung. Izin untuk yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang pendosa. Kedua, hati ini cepat berbolak-balik. Ketiga, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, terkadang fokus dunia dan terkadang fokus dengan ibadah itu tidak apa-apa. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Sahih. Sahih. Pinter ya teman-teman kita hari ini ya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saat selanjutnya siap-siap. Ya, siap-siap yang sudah tadi raise hand dan belum mendapatkan kesempatan, siap-siap nih pertanyaan selanjutnya. Ini jawabannya agak banyak nih. Bisa jadi yang jawab 2 orang. Pulsanya tetap 50.000. Apa saja potret-potret lemahnya iman atau orang yang sedang futur? Ya, South BP Bekasi. Silakan. Dibuka audionya. Silakan. Halo. Ya, silakan. South. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Akan saya coba jawab Ustaz ya. Ya. Potret-potret orang futur antara lain pertama hati yang keras. Kedua, malas melakukan ketaatan. Ketiga, membenci orang-orang saleh yang mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Keempat, lemahnya perasaan keagamaan. 5, tidak bersyukur dalam menerima nikmat dan tidak bersabar ketika sedang mendapatkan musibah. Itu saja Ustaz. 6, menampakkan maksud di hadapan orang lain. Barakallahu fiik. Sahih. Ya, Ustaz. Al-jawabu sahih. Al-jawabu sahih, Masya Allah. Ini pada nggak ngantuk hari ini rupanya ya. Alhamdulillah. Jangan lupa Ahad depan kita ada sambungan kajiannya ya. Jadi yang nggak ngantuk hari ini diuji lagi nanti Ahad depan pada ngaji lagi apa enggak nih. Yap. Semuanya yang tadi jawab dapat pulsa 50.000 kecuali yang tadi hafalan 100.000. Pertanyaan terakhir, di antara kiat atau obat futur adalah harus meninggalkan kebodohan di dalam diri. Apa yang menjadi obat atas kebodohan tersebut? Silakan yang bisa jawab. Silakan. Nabila Hasna Amira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nabila di mana ya posisi? Di Cilengsi. Oh, Cilengsi. Ya silakan. Menghilangkan kebodohan tentang agama. 1, menuntut ilmu. 2, membaca Al-Quran. 3, mengerjakan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana, Ustaz? Bukan itu yang saya sampaikan. Bukan itu. Ya, silakan. Ya, tapi Belum kasih. tepat ya, Tapi kasih.
Karena sudah Kasih jawab. ya. Oke. Nabila Hasna Amira, kata Ustadz tetap dikasih walaupun bukan itu. Silakan segera kirimkan. Dalam menerima nikmat dan tidak. Ya. Silakan. Ustadz mau dikasih kesempatan kepada yang lain atau sudah cukup? Ustadz yang jawab. Ustadznya ini penyayang, jadi kasih aja gitu. Ya. Oke. Jawaban yang tepat apa, Ustadz? Jawaban yang tepat adalah Imam Al-Qayyim mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan wa tabibu nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Yang artinya kebodohan itu adalah penyakit yang sangat membinasakan dan obatnya adalah ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sama, diajarkan oleh seorang yang alim rabbani. Nah, itu obatnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kiranya sudah lupa tadi sudah berapa kuis. Jadi tim kita yang lagi nyari ini siapa yang bisa jawab. Jangan sampai kelewat ya. Yang sudah jawab segera kirimkan nomor teleponnya. Kalau udah ditutup Zoom-nya, antum belum kirim, gosong itu. Kita mau kirim kemana ya? Nggak ada nomornya, jadi gosong ya. Oke Ustaz, sudah 11.25. Silahkan kajian kita ditutup dan jangan lupa rekan-rekan sahabat kajian Masjid Astra, pekan depan kita akan lanjutkan kajian kita bersama Ustaz Ahmad Zainuddin dan hari Selasa kita ngaji bersama Ustaz Firanda. Hari Kamis hari Jumat insya Allah kita ngaji bersama Ustaz Haris Abu Naufal dan hari Sabtu bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Silahkan dipantang terus di amaliyah.id atau di Instagram @astra. Fadhal Ustaz untuk closing kajian. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sekarang sedang berpuasa dan puasa ini mendatangkan pelajaran-pelajaran sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Memang pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat, wahai Rasulullah, amalan apa yang aku akan amalkan? Maka beliau mengatakan, alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Hendaknya engkau berpuasa karena pahala puasa tidak ada nilai yang sama dengannya. Salah satu pelajaran dari puasa yang sangat indah adalah ketika kita berpuasa, kita lapar, kita haus. Kita lapar, kita haus karena Allah. Maka pelajarannya adalah meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena Allah itu akan mendatangkan kelezatan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Coba deh dalam kehidupan kita. Seperti kita sekarang ini lapar, haus, apalagi yang sudah kajian dari jam 9:30 sampai sekarang, ya haus, lapar dia. Tapi kita tinggalkan itu karena Allah. Lapang dada, manis iman yang kita dapatkan. Saya beri contoh, di hadapan kita ada handphone gawai. Kita bisa explore Instagram, bermaksiat dengannya, melihat beranda-beranda Facebook, bermaksiat dengannya, nonton YouTube, bermaksiat dengannya. Kita tinggalkan. Meskipun kita syahwati, kita cintai, kita tinggalkan. Demi Allah, itu akan lapang dada. Kita tinggalkan makan, minum, yang kita sukai. Demi Allah, itu akan lapang dada di dunia. Dan berpahala yang besar di akhirat. Malam-malam, mata ngantuk, kita tetap baca Quran. Kita tinggalkan tidur kita, panas matanya. Ya, kadang hilang bacaannya dari mana? Karena ngantuk, tetapi kita tetap baca. Kita berusaha untuk membaca selama masih bisa kita tahan ngantuknya. Kita baca. Demi Allah, maka itu akan mendatangkan manisnya iman dan pahala yang besar di akhirat. Apa pahala yang besar? Lihat puasa. Puasa nanti di akhirat akan datang kepada Allah, ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar fasaffi'ni fiha. Puasa akan datang kepada Allah, ya Allah, orang itu puasa. Aku larang dia makan, minum demi aku di siang hari Ramadan, demi aku. Ampuni dosanya. Allahu Akbar. Bacaan Al-Quran.
Akan datang nanti pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mana'tuhu al-nauma bin-lail." Wahai Allah, aku larang dia tidur di malam hari demi membaca aku. Ampuni dosanya. Yang mintakan ampun bukan siapa-siapa lagi. Puasanya yang mintakan ampun. Bacaan Qur'annya yang mintakan ampun. Maka indah meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi cinta kita yang lebih kepada Allah Jalla fi'ula. Itu adalah pelajaran menarik dari puasa. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, petunjuk, kemudahan untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada semua sahabat kajian Asra yang sudah hadir hari ini, pada Ustadz dan timnya yang ada di sana, pada Bang Riko yang sudah membantu saya hari ini, yang sekarang sudah jadi anak bunda maksudnya ya. Dan juga Bang Irham di dapur kajian kita, di Amalia ID juga, terima kasih banyak Azhar untuk pertanyaan-pertanyaan khususnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.